Baik, sudah jam 3.15 ya. Ibu mulai, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada yang dengar? Kedengaran suaranya? Baik. Ibu mulai ya. Ibu izin share screen dulu. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Gimana tadi UASnya? Bagus ya? Gimana, pada ngerasa susah UASnya atau mudah? Lumayan, Bu. Baik. Baik, terima kasih ya karena telah hadir di Zoom ini, dan mohon maaf juga Ibu jadi ada tambahan materi ya. Ibu sedikit apresiasi untuk Alia. Ibu udah nilai hasil tugasnya. Alia hebat, bagus-bagus, nilainya 100 semua. Tepuk tangan dong buat Alia. Oke, baik, kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari materi sistem pertahanan tubuh manusia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa kita? Tunggu, pindah. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan siswa dapat menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Kemudian, ada pertanyaan awal. Pernahkah kalian mengalami demam? Coba, ada yang pernah mengalami demam? Pasti sering ya ini demam, karena demam ini ternyata merupakan salah satu respon tubuh kita dalam memerangi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu bagaimana sih mekanisme tubuh kita memerangi antigen ini? Nah, kita akan membahasnya saat ini ya. Oke, materi yang akan dibahas ada 4. Yang pertama yaitu sistem limfatik pada manusia, kemudian yang kedua ada kekebalan pada manusia, yang ketiga macam-macam kekebalan pada manusia, dan yang keempat itu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Oke, langsung masuk ke materi sistem limfatik. Coba Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak definisi dari sistem limfatik itu apa? Boleh sepengetahuannya atau dari buku paket juga boleh. Sistem limfatik itu terdiri dari apa aja? Dari organ-organ limfoid, dan pembuluh limfoid. Nah, yang mana fungsinya itu untuk menyalurkan getah bening dan juga sebagai bagian utama dari sistem kekebalan tubuh. Selain ada 2 fungsi tadi, ada fungsi lain yaitu mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Kemudian mengabsorpsi lemak dan lakteal di usus halus, kemudian mengangkutnya ke darah. Dan yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Nah, fungsi ketiga ini ya yang kita akan perdalam.
Oke, kemudian tadi bagian sistem limfatik itu ada dua. Yang pertama, pembuluh limpa. Pembuluh limpa ini merupakan peredaran terbuka, di mana si pembuluh-pembuluh itu akan terkumpul di bagian dada dan kembali nanti ke sistem peredaran darah. Kemudian, aliran limfa ini dipengaruhi oleh kontraksi otot rangka di sepanjang nodus limfa yang berbentuk bulatan kecil. Nah, kemudian cairan limfa ini sebenarnya asalnya itu dari daerah cairan limfa yang berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan itu akan terkumpul menjadi satu di dalam pembuluh limfa kanan atau disebut juga ductus lymphaticus dexter. Nah, pembuluh ini bermuara di pembuluh balik atau vena di tulang selangka kanan. Sedangkan cairan yang berasal dari bagian lain akan bermuara di ductus limfa dada di tulang selangka kiri. Nah, kemudian nih ada organ-organ limfoid. Nah, ada 5. Ada apa aja di sini? Ada sumsum merah ya, nodus limfa, timus, dan tonsil. Nah, kalau sumsum merah itu fungsinya untuk menghasilkan sel limfosit. Sel limfosit itu dibagi menjadi 2, yaitu sel B dan sel T. Selain menghasilkan sel limfosit, sumsum merah juga dapat berperan dalam pematangan sel B. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian ada nodus limfa. Nodus limfa ini mempunyai fungsi menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Nah, kemudian ada organ ketiga, yaitu limfa. Limfa fungsinya adalah membuang antigen yang terdapat dalam darah dan menghancurkan sel darah merah yang usang. Kemudian ada timus. Fungsinya apa? Yaitu mematangkan sel T. Kemudian yang terakhir ada tonsil. Fungsinya untuk melawan antigen pada saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Oke, sampai sini paham? Setelah ini kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kekebalan ya. Nah, ini definisinya. Kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda-benda asing serta sel-sel abnormal. Sistem kekebalan tubuh dibagi menjadi 2, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan adaptif. Oke, masuk ke sistem kekebalan. Yang kekebalan bawaan ini sudah ada sejak kita dilahirkan. Nah, dan memiliki sifat non-spesifik. Sifat non-spesifik itu artinya dia memeranginya tidak spesifik ya. Artinya dia bisa memerangi bakteri, juga bisa memerangi virus, memerangi sel-sel kanker, seperti itu ya. Nah, kekebalan bawaan ini dibagi menjadi 2. Apa aja katanya di dalam PPT? Ada perlindungan permukaan dan perlindungan di dalam tubuh. Nah, perlindungan permukaan itu contohnya apa aja sih? Nih, ada pH dari sekresi kulit. Nah, ini tuh pH dari sekresi kulit itu memiliki pH yang asam, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu juga, di kulit kita itu bisa menghasilkan kitin yang mana dapat menghambat bakteri atau antigen lain masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada mukosa lambung. Mengapa sih mukosa lambung itu bisa menjadi perlindungan permukaan? Karena dia mengandung HCl yang mana memiliki sifat asam sehingga dapat membunuh antigen-antigen. Kemudian ada ludah dan air mata. Ludah dan air mata ini mengandung lisozim
yang mana dapat membunuh bakteri. Kemudian ada lendir lengket yang memerangkap mikroorganisme. Contohnya di mana? Ada di hidung ya, ingus. Nah, oke, kita lanjut ke perlindungan di dalam tubuh. Siapa aja yang berperan? Coba di sini ada siapa aja? Di sini nih ada sel fagosit, kemudian sel natural killer, dan protein anti mikroorganisme. Nah, sel fagosit itu mekanisme melindunginya itu dengan cara memakan atau disebut juga fagositosis. Coba ada yang mau nerangin nggak tentang fagositosis itu kayak gimana? Yang menerangin? Ada yang menerangin? Ada yang masih ingat fagositosis itu kayak gimana? Ayo, gimana? Masih ingat? Lupa? Lupa, Bu. Oke. Kalau lupa, ingatnya itu ada endositosis dan eksositosis. Yang pertama, endositosis itu mekanisme di mana partikel-partikel mikroorganisme dimakan ya. Saat dimakan, awalnya dimakan, dia masuk lewat sini, kemudian akan ditutup, dimakan oleh sel fagosit, dan nanti sisa-sisanya akan dikeluarkan, dan nanti proses pengeluaran tersebut merupakan eksositosis ya namanya. Kemudian ada yang kedua yaitu sel natural killer, yaitu fungsinya itu untuk melisis dan membunuh sel kanker. Kenapa dia bisa melisis? Karena dia menghasilkan perforin, yang mana perforin ini dapat menghilangkan cairan yang ada di sel-sel kanker ini. Kemudian ada protein anti mikroorganisme. Protein ini dibagi menjadi dua. Ada protein interferon dan protein komplement. Kalau interferon, dia kerjanya yaitu dengan melindungi bagian sel di sekitar sel yang terinfeksi. Kalau yang komplement, dia kerjanya kalau dia bertemu dengan antigen, bersentuhan dengan antigen, sehingga setelah bersentuhan baru dia bisa membunuh antigen tersebut. Nah, kemudian dalam perlindungan di dalam tubuh itu terdapat mekanisme peradangan. Nah, di mana peradangan ini biasanya dipicu oleh kerusakan jaringan akibat trauma fisik seperti benturan, panas, pajanan bahan kimia, atau infeksi oleh virus, jamur, dan bakteri. Bagaimana sih mekanismenya? Nah, mekanismenya yaitu di saat ada jaringan yang terluka di dalam tubuh, nanti jaringan tersebut akan melepaskan senyawa-senyawa kimia. Nantinya, senyawa-senyawa kimia ini akan ditangkap, sinyal-sinyal itu akan ditangkap oleh pembuluh darah, dan akhirnya pembuluh tersebut akan melebar. Dan apa sih yang akan terjadi kalau pembuluh darah kita melebar? Darah akan semakin mengalir lebih banyak ke daerah yang terluka, dan akhirnya daerah ini dapat merah dan panas ya, karena banyak tadi darah merah yang masuk. Nah, sejalan dengan mekanisme yang tadi, ternyata permeabilitas pembuluh darah juga dapat meningkat, sehingga nanti cairan eksudat, cairan yang mengandung antibodi dan faktor pembeku merembes dari pembuluh darah, dan nanti antibodi dan faktor pembeku tersebut akan mengalir ke daerah jaringan yang terluka,
dan sehingga nanti di daerah jaringan yang terluka itu akan semakin penuh dan mengakibatkan pembengkakan sehingga dapat menekan saraf. Dan nanti jika saraf tertekan maka kita akan meresponnya sakit ya itu tuh. Jika kalau dipegang peradangannya akan sakit. Namun peradangan ini merupakan suatu hal yang baik untuk tubuh. Karena apa? Karena tujuan akhir dari peradangan adalah untuk membersihkan daerah luka dari patogen, sel-sel mati, dan sampah-sampah sehingga jaringan dapat diperbaiki. Nah, biasanya kalau kita terluka dan terjadi peradangan, maka proses penyembuhannya akan berlangsung lebih cepat. Oke. Luka memar juga seperti itu, Bu. Kata siapa ini? Oh, kata Daka. Iya, betul ya. Luka memar juga seperti peradangan. Makanya, biasanya luka memar itu kalau kita pegang itu akan terasa sakit. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kan di awal Ibu nanya, apakah demam merupakan respon tubuh masuknya mikroorganisme yang asing. Nah, demam itu merupakan respon, ya, salah satu respon. Nah, selain itu, suhu tubuh kita itu diatur oleh hipotalamus. Tahu kan hipotalamus letaknya di mana? Di otak ya, di otak kita. Nah, nanti suhu tubuh ini jika berada di kisaran normal antara 36,2 derajat Celcius, ini tuh kita tidak sakit. Jika naik lebih besar dari ini, kita sudah disebut demam ya, dalam kondisi demam. Nah, lalu kalau misalkan demamnya itu ringan ya, apakah menguntungkan? Ya, menguntungkan. Karena demam yang ringan ini dapat menurunkan produksi zat besi dan zinc, di mana kedua zat ini akan dibutuhkan bakteri untuk berkembangbiakan. Sehingga demam yang ringan itu dapat menurunkan produktivitas bakteri untuk berkembang biak. Jadi bakteri tersebut tidak akan menyebar ke daerah lain. Nah, lalu kalau misalkan demamnya terlalu tinggi, ini kalian udah pada pintar jawab di LKPD-nya ya. Kalau demam terlalu tinggi, maka enzim akan terdenaturasi. Lalu apa sih akibatnya? Metabolisme di dalam tubuh kita maka akan terganggu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kekebalan bawaan. Sekarang kita ke materi kekebalan adaptif. Bedanya, kalau kekebalan adaptif itu terjadi jika kita pernah terinfeksi. Misalkan, contohnya, ibu pernah mengalami cacar waktu ibu masih kecil. Nah, setelah dewasa, ibu nggak akan kena cacar lagi. Karena apa? Karena ada sel yang mengingat virus yang pernah menginfeksi ibu. Nah, virusnya apa? Virus herpes zoster ya, virus cacar itu. Nah, kembali lagi nih, kekebalan adaptif itu sifatnya spesifik. Berarti kalau misalkan antibodi yang dihasilkan itu, maka hanya berlaku antibodi A, maka hanya berlaku ke antigen A, seperti itu. Kemudian kalau antibodi B, maka berlakunya ke antigen B. Nah, ibu dari tadi tuh ngasih tahu, Bu, antibodi, antigen, tapi belum tahu ya, antibodi itu apa, antigen itu apa. Nah, antigen itu merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Tapi bukan cuma benda asing aja, bisa juga sel-sel kanker. Itu juga merupakan antigen. Nah, kalau antibodi itu apa? Kalau antibodi merupakan zat yang dihasilkan oleh sel B nih, sel B. Dan antibodi ini dihasilkan untuk melawan antigen. Nah, namun
kerjanya antibodi ini bukan membunuh, tapi lebih kepada menandai. Lalu, kalau misalkan sudah ditandai, siapa yang membunuhnya? Tadi ada sel T. Sel T akan membunuh si antigen-antigen. Selain sama sel T, juga dapat dihancurkan oleh fagosit yang tadi. Kemudian sel fagosit itu ada apa aja? Ada 3 ya. Ada neutrofil, ada eosinofil, sama ada makrofag. Oke. Sampai sini mengerti? Coba lihat dulu waktunya. Masih banyak ya waktunya. Sampai sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut, tidak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kemudian nih, ada keadaan kalau tubuh kita itu terlalu peka terhadap antigen. Nah, contohnya itu disebut juga sebagai alergi. Nah, alergi itu bisa disebabkannya oleh apa aja? Oleh bulu binatang, serbuk sari, debu, suhu juga termasuk ya, suhu dingin, suhu panas. Kalau contoh bulu binatang seperti bulu ayam, kemudian rambut kucing, ada ya orang-orang yang alergi dan akhirnya jadi bersin-bersin. Nah, kemudian siapa sih yang memerangi alergi tersebut? Ternyata yang memeranginya adalah antibodi kelas IgE. Nah, untuk mengetahui kelas-kelasnya kalian bisa baca dari internet ya. Ini antibodi IgE ini akan merangsang makrofag untuk melepaskan histamin dan penyebab peradangan lainnya. Nanti setelah dilepaskan histamin dan penyebab peradangan, maka tadi alergi tersebut dapat diturunkan ya, dapat disembuhkan. Oke, kita lanjut ke macam kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh itu ternyata dibagi menjadi 2 ya, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu merupakan kekebalan yang dihasilkan saat adanya kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga nanti tubuh kita dapat memproduksi antibodinya sendiri. Nah, kekebalan aktif ini dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan sifat alamiahnya. Yang pertama, kekebalan aktif alami, dan yang kedua adalah kekebalan aktif buatan. Kalau kekebalan aktif alami, mekanismenya seperti apa? Tadi, seperti yang kekebalan adaptif. Saat ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan menghasilkan antibodi yang akan memerangi mikroorganisme asing tadi. Nah, kalau kekebalan aktif buatan, bedanya apa? Kalau kekebalan aktif buatan, itu biasanya mikroorganisme yang masuknya itu sengaja dimasukkan. Nah, lalu contoh realnya di hidup kita itu apa? Adalah vaksin ya, dan juga imunisasi. Nah, ini vaksin-vaksin dan cara untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakatnya, kalian sudah buat di poster dan sudah bagus-bagus ya. Nah, vaksin itu contohnya banyak. Ada vaksin polio, vaksin COVID-19, vaksin apalagi ya, banyak. Kemudian ada kekebalan pasif. Nah, kalau kekebalan pasif ini merupakan kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi individu ke individu yang lain. Nah, ini juga sama dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan.
Kalau pasif alami itu biasanya didapat misalkan contohnya bayi yang baru lahir, kemudian diberikan ASI pertama atau disebut juga kolostrum, di mana kolostrum ini terdapat antibodi-antibodi yang dibutuhkan bayi. Kemudian ada juga antibodi yang didapat dari ibu melalui plasenta. Jadi antibodi tersebut didapatnya pada saat masih di dalam rahim ibu ya. Kemudian yang kedua ada kekebalan aktif buatan. Ini kekebalan pasif buatan, tuh kan tipe. Maaf ya, ini nanti bisa diperbaiki. Kekebalan pasif buatan. Nah, biasanya ini dihasilkan dari individu yang kebal terhadap penyakit tertentu. Contohnya apa? Rabies. Terus kekebalan aktif buatan ini biasanya dihasilkan dari serum yang dihasilkan dari manusia dan hewan. Jadi biasanya rabies ini dihasilkannya dari serum hewan ya. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir. Waktunya ada sedikit lagi. Materi terakhir yaitu tentang gangguan dan penyakit. Nah, gangguan dan penyakitnya ini udah paling sering didengar ya. Autoimun dan HIV atau AIDS. Nah, kita bahas dulu tentang autoimun. Ini banyak yang salah juga waktu di AKPD penyebabnya. Ada juga yang lupa penyebab utamanya itu tentang apa. Nah, autoimun itu penyebab utamanya adalah karena sistem kekebalan kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Karena ternyata ada satu kasus di mana sistem kekebalan tubuh kita itu tidak dapat membedakan antigen dan tubuh yang normal. Nah, sehingga terjadilah kekebalan menyerang tubuh sendiri. Nah, lalu contoh penyakitnya itu ada Addison kelenjar adrenal, thyroiditis, artritis rheumatoid, multiple sclerosis, anemia perniosa, dan lupus. Nah, kemudian kita lanjut ke HIV atau AIDS. Ini udah tahu lah ya. HIV atau AIDS itu disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, di mana si kuman ini, virus ini akan menginfeksi sel T yang ada di dalam tubuh. Dan di mana sel T ini kan tadi paling utama ya, mereka yang membunuh antigen-antigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian selain menginfeksi sel T, HIV ini juga dapat menetap sebagai provirus di dalam tubuh dan menyerang sistem kekebalan. Nah, nanti jika sistem kekebalan ini diserang, maka siapa yang bakalan menyerang antigen-antigen? Ya nggak ada. Dan apa yang akan terjadi? Komplikasi. Dan nantinya, jika sudah parah, maka penderita ini dapat meninggal. Jadi, tidak sedikit orang-orang yang meninggal karena HIV. Nah, dan biasanya umumnya HIV ini terjadi karena seks bebas. Jadi, mengapa di Islam kita harus menjauhi seks? Karena Islam sudah tahu ternyata akibat seks itu ternyata bisa menyebabkan kematian. Oke. Nah, kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi gangguan pada sistem kekebalan. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Ya, semakin kita misalkan ibu itu punya anemia, lalu apakah anak ibu itu ada kemungkinan dia mengalami anemia? Bisa jadi.
karena keturunan juga merupakan faktor yang dapat mengakibatkan gangguan autoimun. Kemudian ada faktor fisiologis, ada faktor stres. Nah, biasanya kalau kita stres itu pola makan akan terganggu dan nantinya akan lebih mudah sakit. Kemudian ada juga faktor usia. Semakin kita tua, itu biasanya tubuh kita akan semakin menurun kerjanya. Maka dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh kita juga akan semakin menurun. Kemudian ada juga faktor hormon. Ada faktor olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun-racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Nah, pernah nggak sih kalau misalkan kita datang ke apotek, terus apotekernya tuh nanya apakah teteh atau akang ada alergi obat-obatan? Nah, ternyata obat-obatan juga ada alerginya, makanya mereka selalu menanyakan hal tersebut karena takutnya ada alergi ya. Kemudian, nih terakhir, ada yang mau menyimpulkan nggak materi sistem pertahanan tubuh ini? Mulai dari tadi definisinya apa, kemudian yang tadi dibahas apa aja, kekebalan tubuh kita itu dibagi menjadi apa aja. Boleh ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada Bu Yuli. Oke, Ibu coba pancing ya. Coba tadi pengertian dari sistem dari pertahanan tubuh itu apa? Ada yang tahu? Tadi pertahanan tubuh itu merupakan suatu sistem. Ayo apa? Ayo apa? Sistem pertahanan tubuh. Mau ditunjuk? Ada yang mau ditunjuk? Gak mau pasti. Ingin nunjuk yang lagi off cam. Iseng aja. Yang lagi off cam siapa ya? Ibu coba tanya Iqbar. Halo Iqbar. Ada Iqbar? Ya, Bu. Coba tadi sistem pertahanan tubuh teh apa? Sistem pertahanan tubuh teh apa ya? Pertahanan yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, atau hal lain penyebab penyakit. Ya, betul ya. Oke, terima kasih Iqbar. Sekarang, kalau misalkan sistem limfa itu apa ya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab sebelum ditunjuk lagi? Oke, Ibu coba tunjuk lagi ya. Ibu coba tunjuk. Sekarang yang lagi on. Faza. Halo Faza. Ya, Bu. Sistem limfatik teh apa ya? Nggak tahu. Lupa, Bu. Ibu kasih tahu kuncinya ya. Sistem limfatik itu
ada bagiannya, yaitu pembuluh sama organ. Fungsinya untuk coba Fungsi sistem limfa, Bu. ya, fungsinya untuk apa? Ada 3 ya fungsinya. Mengambil kelebihan cairan dari jaringan yang mengembalikannya ke darah, Ya, mengabsorpsi lakteal di usus halus kemudian mengangkutnya ke darah, ya, dan betul. membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Ya, betul ya. 100 buat Faza. Oke. Kita lanjut. Coba organ-organ limfoid tadi ada apa aja ya? Ada 5 organ. Ada yang mau menyebutkan? Ayo, paling gampang ini. Bu. Ya, silahkan Daka ya. Yang pertama ada sumsum merah, Ya, nodus limpa, timus, sama tonsil. ya betul, betul sekali. Terima kasih Daka. Oke. Nah, kemudian ada sistem kekebalan tadi. Kekebalan. Ada kekebalan. Kekebalan itu dibagi jadi 2. Apa aja? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Aku, Bu. Boleh, silahkan. Kekebalan bawaan Iya, sama satu lagi lupa, Bu. kekebalan adaptif. Ya, betul. Kalau kekebalan bawaan itu tadi katanya non-spesifik ya sifatnya. Kalau kekebalan adaptif sifatnya itu spesifik. Nah, ya terakhir ada tadi gangguan masih paling anget. Gangguan sistem pertahanan tubuh itu ada 2. Apa aja? Ada apa aja katanya? Udah kayak kuis ya kita. Emang kuis, ini kuis dadakan. Ada yang tahu? Tadi gangguannya apa aja? Ada 2. Autoimun dan AIDS atau HIV. Ya, coba. Kalau autoimun disebabkan karena apa? Siapa tadi yang jawab ya? Lupa. Salwa, Bu. Oh, salwa. Autoimun disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya, betul. Kalau HIV? Itu disebabkan karena virus HIV. Ya, betul. 100 ya, Salwa. Terima kasih, Salwa. Baik. Nah, dengan begini, kalian jadi tahu kan kesimpulannya itu seperti apa. Tunggu ada chat. Ibu, kalau badai sitokin gimana, Bu? Nah, biasanya nih, kalau badai sitokin itu dikarenakan sitokin itu merupakan hormon ya. Hormon yang ada pada manusia. Yang mana sitokin itu merupakan hormon yang memberikan kebahagiaan kalau tidak salah ya. Ibu coba cek dulu. Hormon sitokin. Takutnya ibu nanti salah ngejelasinnya, fatal ini. Hormon sitokin. Ya Allah. Hormon sitokin. Ya Allah. Sitokin. Ibu tutup dulu ya share screen-nya.
susah. Badai stok ini nih cari. Badai sitokin. Biasanya pada penderita. Oke. Nih. Jadi badai sitokin itu merupakan komplikasi yang biasanya terjadi pada penderita COVID-19 ya ini. Dan ini tuh sangat-sangat harus diwaspadai dan harus segera ditangani. Jadi itu jadi sitokin sendiri itu merupakan protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi normalnya itu si sitokin ini dapat membantu imun yang tadi seperti sel T dan sel B itu melawan bakteri dan virus. Nah, namun kalau berlebihan, kalau misalkan produksi sitokin ini tuh berlebihan, maka dapat menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Nah, kelebihan dari sitokin itu disebutnya badai sitokin, makanya karena kebanyakan tersebut jadi badai. Nah, penyebabnya itu dikarenakan adanya tubuh kita itu melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam darah sehingga dalam waktu yang cepat. Nah, nanti si sitokin ini dapat menyebabkan sel imun kita menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat. Jadi kayak autoimun ya, menyerang tubuh kita yang sehat. Seperti itu ya Daka ya. Sampai sini dapat dipahami Daka? Ngangguk-ngangguk ya. Cukup ngangguk. Oke. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Daka. Kita sampai di akhir pertemuan. Kesimpulannya tadi bahwa pertahanan tubuh itu merupakan sistem yang dapat melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mana sistem pertahanan ini terdiri dari sistem limpatik, dan tadi kekebalan tubuh kita itu dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kemudian kekebalan sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu pada permukaan dan juga pada di dalam tubuh. Kemudian adapun gangguan yang dapat terjadi yaitu ada dua tadi, autoimun dan HIV atau AIDS. Nah, seperti itu ya. Baik, pembelajaran kali ini semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga jangan lupa untuk belajar dulu ya. Jangan lupa untuk belajar. Persiapkan untuk nanti UAS. Jangan lupa harus belajar juga yang 2 materi terakhir, sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Karena itu juga masuk ke UAS ya. Baik, terima kasih karena sudah hadir hari ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermakna dan dapat dipahami dengan baik. Silahkan diperbolehkan untuk keluar. Terima kasih ya karena sudah hadir. Stop record. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu pamit. Recording stopped. Izin di end ya sama Ibu.